Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 5 ingin mengidentifikasi Kingdom Plantae. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia. Perkenalkan, nama saya Rena Erlawati. Perkenalkan, nama saya Alina Febrianti. Perkenalkan, nama saya Neneng Nuraini. Perkenalkan, nama saya Kayla Hanifah Tunsia. Klasifikasi tumbuhan lumut terbagi menjadi 3. 1. Lumut hati, 2. Lumut tanduk, 3. Lumut sejati atau daun. 1. Lumut sejati daun, cirinya 1. Biasanya tumbuh di tempat yang lembab, 2. Sebagian besar berukuran kecil, 3. Tumbuhan lumut warnanya hijau, 4. Hidup berkelompok menempel di tembok. Hati, cirinya 1. Bentuk tumbuh lumut hati berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dengan banyak lekukan, 2. Talus membentuk seperti akar, batang, serta daun, 3. Seksual dan aseksual merupakan dua cara lumut hati dalam melakukan reproduksi, 4. Bentuk alat reproduksi lumut hati menyerupai sebuah payung. Lumut tanduk, cirinya 1. Tubuhnya mirip cukup dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan sporofitnya. 2. Habitatnya ada di daerah yang memiliki kelembaban cukup tinggi. 3. Seluruh poros sporogonium terdiri dari sebuah jaringan atas dari beberapa sel mandul. Kedua, tumbuhan berpendeluru. Contohnya tumbuhan paku. Jenis tumbuhan paku yang pertama, tumbuhan paku purba. Contohnya Physilotum. Klasifikasinya, daunnya kecil dan ada pula yang tidak berakar sejati. Yang kedua, Lycopsida atau paku kawat. Contohnya Lycopodium yang memiliki ciri-ciri berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilius atau kerucur. Ketiga, Sephenopsida atau Equiseteuropsida atau paku ekor kuda. Contohnya paku ekor kuda. Ciri-cirinya, batangnya berruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi daun kecil seperti sisik. Equisetrum disebut paku ekor kuda karena berbentuk batangnya seperti ekor kuda. Batangnya yang keras disebabkan dindingnya mengandung silika. 4. Pteropsida atau paku sejati, contohnya semanggi. Ciri-ciri dari semanggi ini yaitu jenis tumbuhan paku yang paling sering dilihat, tempat tumbuh paku sejati sebagian besar di darat pada daerah tropis dan subtropis. Paku sejati diperkirakan berjumlah 2000 jenis dari kelas Filicinae, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kita akan mengidentifikasi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan spermatopita diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka, dan yang kedua tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Pada biji terbuka memiliki ciri-ciri letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi daun buah. Yang kedua memiliki akar tunggang, dan yang ketiga daun kaku, kecil, tebal, dan seperti jala. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu Cicadinae dan Coniferae. Lalu klasifikasi yang pertama pada tumbuhan spermatopita yaitu Cicadinae. Pada tumbuhan pakisaji tersebut termasuk pada Cicadinae karena memiliki ciri-ciri tubuh menyerupai palem. Yang kedua, daun tersusun roset batang, dan yang ketiga daun muda menggulung. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu dari spermatopita tumbuhan Coniferae. Pinus tersebut termasuk pada tumbuhan Coniferae karena memiliki ciri-ciri daun berbentuk jarum, dan yang kedua berumah 1. Dia memiliki ciri-ciri 1. Akar serabut, 2. Jumlah kotiledonnya 1. Tulang daun sejajar dan tidak berkambium, batang tidak bercabang, dan bunga kelipatan 3. Nah, tumbuhan ini termasuk ke dalam contoh tumbuhan monokotil karena memiliki bunga yang kelipatannya 3, yaitu 15. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri 1. Memiliki sepasang kotiledon, 2. Akarnya tunggang, 3. Akarnya berkambium, 4. Bunga kelipatan 4 atau 5.
Lalu kami pun mengidentifikasi contoh tumbuhan dikotil pada bunga ini. Bunga tersebut mempunyai kelipatan yang termasuk kelipatan pada tumbuhan dikotil, mempunyai 5 kelipatan bunga dan memenuhi syarat-syarat pada tumbuhan dikotil. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.